Baik, saudaraku yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, adapun topik yang kita sengaja angkat pada malam hari ini sesuai dengan flyer yang sudah ada di medsos kita, yaitu percaya Tuhan yang tidak masuk akal. Ya, sekali lagi, percaya Tuhan yang tidak masuk akal. Saudaraku, tenang. Tenang bahwa topik ini tidak ada maksudnya untuk merendahkan atau mengusik kemahadaulatan Allah kita. Nah, begini saudaraku, berkenan dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu percaya Tuhan yang tidak masuk akal ini. Sebenarnya memang demikianlah adanya, bahwa Tuhan itu tidak masuk akal. Baik, kenapa saya katakan begitu? Hampir semua perbuatan Allah, perbuatan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudaraku, semua perbuatan itu tidak masuk akal. Kata tidak masuk akal nanti kita akan lihat ya selanjutnya. Tapi saya ingin tunjukkan dulu beberapa contoh. Yang pertama, penciptaan yang diuraikan di dalam Kejadian 1 Alkitab, di mana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo menjadi eksisten. Ya, ex nihilo menjadi eksisten. Dari yang nihil, nol, hampa menjadi eksis. Sebutlah mulai dari penciptaan terang, dari yang tidak ada menjadi ada, dan penciptaan langit, bumi serta isinya, semuanya itu dari yang tidak ada menjadi ada. Secara akal sehat manusia itu nggak masuk akal. Kok bisa sih? Nah, memang itulah kejadiannya, udah terjadi. Ya. Lalu yang kedua, kita masuk misalnya kepada terbelahnya Laut Tebrau, Laut Merah. Musa hanya disuruh oleh Allah mengarahkan tongkatnya ke arah laut itu, dan laut itu terbelah. Terbelah. Kembali lagi, nggak masuk akal. Apalagi nggak masuk ilmu pengetahuan atau sains, nggak masuk. Berikutnya, ya, berikutnya Allah menjadikan manusia, ya. Saya ulangi, Allah menjelma menjadi manusia, ya kan? Allah menjelma menjadi manusia juga nggak masuk akal. Kok Allah menjelma menjadi, nggak masuk akal. Berikutnya saudaraku, dari 2 ikan 5 roti bisa makan 5.000 orang, bahkan lebih. Nggak masuk akal juga. Cuma 2 ikan terus 5 roti, yang mau makan 5.000 orang lebih, bisa bahkan lebih. Sisanya ada 12 bakul, nggak masuk akal lagi, saudara-saudara. Dan gitu ya. Nah, ada lagi yang nggak masuk akal juga menurut saya. Ex penjahat, orang berdosa masuk surga, coba. Ex penjahat masuk surga. Ya, ini nggak masuk akal. Secara akal mestinya orang baik-baik yang masuk surga. Tapi ini ex penjahat. Siapa ex penjahat? Saya ex penjahat. Kejahatannya kecil besar nggak jadi soal, tapi penjahat. Semua manusia ex penjahat, ex pendosa,
Kalau dia percaya, dia menjadi ex penjahat, kemudian boleh masuk surga karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dia alasan, ini hanya sedikit dari sejumlah alasan bahwa cara-cara Allah itu, cara-cara Tuhan itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Gini, saudaraku, kalau Tuhan itu bisa dimasukkan ke dalam akal manusia, kan gitu ya, akal manusia atau otak manusia, ya, Bapak Ibu, ya, saya mencatat di sini bahwa memori otak manusia ini itu hanya 1000 terabyte. Ya, hanya 1000 terabyte atau 1 juta gigabyte. Itulah maksimumnya otak manusia. Nah, sekarang Allah, Tuhan yang maha besar itu nggak terbatas, kan? Kita nggak tahu batasan berapa juta terabyte Allah itu, nggak tahu, kita nggak ada batasnya karena dia adalah maha kuasa. Nah, katakanlah misalnya kita tadi katakan manusia 1000 terabyte. Nah, katakan Allah itu 10.000 atau jangan 10.000, 2000 terabyte saja dia udah nggak masuk. Kan gitu ya. Kita nih 1000 terabyte nih, Allah katakan, ini hanya contoh aja, 2000 terabyte udah nggak masuk dong, nggak masuk. Apalagi nggak terbatas, atau tepatnya kita nggak tahu batasannya seberapa terabyte itu Allah itu. Itu ya, saudaraku ya. Jadi jelas sekarang ya, jelas sekarang Allah itu nggak masuk akal. Atau contoh yang paling kecil, akal kita cuma segede ini nih. Lalu Allah itu, otak kita segini nih, sini nih. Tapi Allah itu katakanlah segede bola kaki aja contohnya, kan udah nggak masuk. Gitu, saudaraku, maksudnya. Jadi percaya kepada Allah yang tidak masuk akal. Ini penting. Kenapa ini penting? Kita harus percaya kepada Allah yang tidak masuk akal, Allah yang tidak normal. Kalau nggak masuk akal kan nggak normal. Normal itu kan ukuran manusia, ya kan? Normal, natural itu ukuran manusia. Sedangkan Allah itu beyond normal, gitu loh, saudaraku. Beyond normal, beyond natural, artinya supranatural dia, saudaraku. Penting kita memandang Allah itu dalam keadaannya yang sesungguhnya, bahwa dia adalah beyond, melampaui normal, melampaui akal dia. Kenapa penting? Kita harus naik, mendekati level itu, mendekati ya, memahami itu. Karena apa? Jawabannya sederhana. Karena ada masa-masa, situasi di mana saudara dan saya akan menghadapi situasi yang nggak normal, akan menghadapi situasi yang beyond otak kita, melampaui otak kita, melampaui kemampuan berpikir kita, melampaui batas limit kemampuan manusia. Betul bahwa di tahun-tahun terakhir ini manusia seakan-akan gini, seakan-akan, saya katakan dengan tegas, seakan-akan pintarnya luar biasa. Yes, kita akui dengan teknologi yang kita gunakan juga menunjukkan di sana manusia itu pintarnya luar biasa, ya kan? Banyak hal yang bisa kita bandingkan. Dulu kalau mau kirim surat itu ekspres itu 3 hari, kan begitu ya. Nah, tapi kalau surat biasa itu seminggu baru tiba ke provinsi lain dan seterusnya. Tapi kemudian muncul alat teknologi ini, kita bisa
kirim pesan tulisan hanya dalam tempo beberapa detik udah nyampe. Dan sekarang kapan saja kita mau ngobrol dengan orang di mana saja, saat ini kita bisa langsung. Memang dengan batas yang ada sekarang masih ada sedikit delay, tapi nanti ketika masuk kepada tingkat teknologi, nggak usah saya sebut karena saya bukan pakarnya, tingkat teknologi yang akan naik satu tingkat lagi nanti, itu betul-betul real time dia, jadi tidak ada delay sedikit pun dan seterusnya. Yes, firman Tuhan digenapi di dalam Daniel 12 ayat 4 bahwa pada hari-hari terakhir akan bertambah pengetahuan. Pengetahuan akan Alkitab dan pengetahuan akan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Yes, bertambah deh. Seakan-akan manusia itu sudah hampir menyerupai Allah kepintarannya. Dengan satu dalil, ini dalil, yaitu manusia bisa menciptakan, look, perhatikan saudaraku, manusia telah menciptakan robot dengan otaknya yang lebih pintar dari manusia. Kan gitu ya. Nanti kita selidiki berapa terabyte itu si robot yang telah diciptakan itu lebih pintar dari manusia. Nanti kita selidiki. Tapi untuk saat ini kita udah sama-sama tahu bahwa ada robot yang diciptakan oleh manusia lebih pintar dari manusia. Berarti Allah kalah dalam tanda kutip. Ada bahkan orang mengatakan Allah kalah karena udah manusia bisa menciptakan robot melampaui manusia ciptaan Allah. Di sini urutan berpikirnya harus kita harus jernih dan akurat. Sebenarnya nggak ada, itu nggak artinya dalil itu gugur dengan sendirinya. Kenapa saya katakan itu gugur? Kan dibuat dalil nih bahwa Allah telah kalah dari manusia karena manusia sudah bisa menciptakan robot lebih pintar dari manusia yang adalah ciptaan Allah. Nah sekarang kita urutkan, yang menciptakan ini manusia, lalu ini dia ciptakan robot, kan begitu ya? Ciptakan robot. Robot ini lebih pintar dari manusia pada umumnya, bukan lebih pintar dari manusia yang menciptakan ini, kan begitu? Kan tetap manusia yang menciptakan robot yang lebih pintar dari manusia itu. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan manusia yang bisa menciptakan robot itu? Originally, secara hakikat tidak bisa dibantahkan bahwa yang menciptakan manusia itu tetap Allah, tetap Tuhan. Jadi ini dalilnya yang mengatakan ada sekarang Allah telah kalah oleh manusia karena manusia bisa menciptakan robot lebih pintar dari manusia ciptaan Allah. Manusia ini pun ciptaan Allah. Katakanlah namanya siapa ya? Si Genius yang menciptakan robot ini. Si Genius ini siapa yang menciptakan? Kan Allah juga, Tuhan juga. Berarti Allah nggak bisa, tetap dia di atas. Setuju ya saudaraku? Setuju ya? Nah itu dia saudaraku, bahwa Allah itu adalah tetap Allah yang maha tak terbatas, saudaraku. Nah, mengapa malam hari ini perlu kita sampaikan pada kesempatan ini? Seperti saya katakan tadi bahwa ada masa-masa di dalam hidup saudara, bahkan kemungkinan di tahun-tahun mendatang kita akan menghadapi tahun-tahun yang tidak normal, di mana tantangan, beban tantangan itu semakin berat melampaui kemampuan akal kita. Itu dia. Nah di saat seperti itulah, dari saat sekarang kita perlu mempersiapkan pengertian kita, hati kita, bahwa kelak akan ada solusi. Kelak Tuhan yang sama yang melampaui segala akal, itu kan ada ya ayatnya ya, yang melampaui segala akal, artinya beyond all thought, beyond all ideas, beyond all kepintaran manusia itu ada. Sampai hari ini dia eksis dan sampai selamanya dia eksis. Dia tetap bisa menyediakan jalan keluar pada saat kita menghadapi keadaan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Tidak bisa juga diselesaikan oleh robot terpintar sekalipun. Tetap ada Allah yang sanggup menyelesaikannya. Saya mengajak kita melihat satu contoh yang
bisa mewakili ya bagian-bagian lain di dalam Alkitab, yaitu dari 1 Raja-Raja 17 ya. 1 Raja-Raja 17, kita buka dari ayat 6, kita mulai lihat dari ayat 6 saudaraku. Oke, demikian dikatakan di sana. Oke, mulai dari ayat 7 maksud saya. Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Demikian. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, berarti terjadi kekeringan mengakibatkan kesulitan hidup manusia dan semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan dan seterusnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini kita mulai melihat hal-hal yang nggak masuk akal. Kenapa? Satu, keadaan baik di Sidon maupun di Israel atau dari asal usulnya si Elia ini sedang mengalami kesulitan, artinya sama-sama mengalami krisis kesulitan di sana. Oke, sama-sama nih. Tapi Tuhan menyuruh orang percaya ini, hamba Tuhan ini, akan dipelihara oleh seorang janda miskin dan juga mengalami kesulitan. Seorang janda yang sudah kehabisan bahan pokok makanannya. Kan gitu ya. Jadi ini nggak masuk akal. Yang kedua nggak masuk akalnya, dia kok orang percaya disuruh akan dipelihara oleh orang yang tidak percaya. Loh, terbalik dong, nggak masuk akal ya. Dia orang percaya, bahkan seorang nabi lagi. Berarti tingkat imannya kan paling tinggi nih. Nabi diantara semua tingkat-tingkat jawatan di dalam kerohanian baik Israel maupun kekristenan, itu Nabi paling tinggi level dan kualitas imannya. Seorang Nabi disuruh untuk apa? Menjumpai orang yang nggak percaya, nggak punya iman. Si Nabi lagi susah karena sebelumnya dia aja udah dipelihara beberapa saat lamanya di Sungai Kerit, dia dipelihara oleh burung gagak. Dari berlanjut ini krisis yang dialami oleh orang percaya ini, oleh hamba Tuhan ini, berlanjut dari satu krisis kepada krisis yang berikutnya. Kalau di sana waktu dia di tepi Sungai Kerit dia dipelihara oleh burung gagak, dihantar daging dan roti dan seterusnya, sekarang ke janda miskin pula. Wah, ini gak masuk akal. Andaikan saudara di dalam posisi itu atau saya mungkin akan berpikir dua kali. Benar gak sih suara yang ku dapat dari Tuhan ini? Benar gak sih Tuhan nyuruh aku ke sana? Kayaknya gak masuk akal deh. Aku kan lagi susah, lagi sulit nih, tapi kok disuruh menjumpai janda miskin pula dan seterusnya. Gak masuk akal. Yang berikutnya kita teruskan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Di sini kita melihat orang percaya ini, hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini, dia memang nggak pakai akal. Bukan maksudnya nggak normal, bukan maksudnya orang nggak pakai akal, dia nggak pakai mikir-mikir ya. Dia benar-benar pelaku dari Amsal 3 ayat 5 yang berkata, janganlah bersandar pada pikiranmu sendiri. Dia memang melakukan itu. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia nggak olah-olah di pikirannya, dia nggak rasionalisasi di pikirannya, saudara-saudara ya. Dia langsung bersiap lalu pergi ke Sarfat, taat dia. Berikutnya, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, di sini pemandangannya juga tidak meyakinkan. Tampaklah di sana seorang janda
Seorang janda bisa kita bayangkan, janda tua ya, maksudnya di sini bukan janda muda, bukan janda tua, barangkali sudah mulai bungkuk, wajah mulai keriput, rambut makin lusuh, putih, kan begitu ya, kulit juga mulai keriput. Sedang apa dia janda itu? Sedang mengumpulkan kayu api. Kalau di zaman sekarang ini, kita disuruh, misalnya dari Jalan Jamin Ginting, kita disuruh ke Jalan Ayahanda contohnya. Nanti udah kau naik becak kek, naik gojek kayak ke sana, nanti kau jumpa di sana janda. Mungkin kita berpikir, oh janda ini jangan-jangan apa dia? Tajir, melintir kan gitu kan? Atau jangan janda ini pejabat negara sipil, pejabat sipil negara, sehingga dia mungkin, atau dia mungkin panitia penyaluran BLT kan gitu kan, bantuan apa itu BLT, bantuan langsung tunai. Oh jangan-jangan janda ini di depan rumahnya sedang berbaris orang antri untuk mendapatkan sembako dan lain sebagainya. Tapi ini nggak, pemandangannya nggak masuk akal banget gitu. Sedang mengumpulkan kayu api, makannya di mana, berasnya di mana, sembakonya di mana, kan gitu ya. Lalu orang percaya ini, hamba Tuhan ini, orang yang sedang mengalami kesulitan, berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini pun pertanyaan tidak mudah dikabulkan, permintaan. Kenapa? Karena di zaman Elia itu 3,5 tahun musim kemarau. Jadi untuk air minum pun pasti ada kesulitan. Orang pasti hemat-hemat air minum, kan begitu saudaraku. Tapi ini, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Permintaan ini juga tidak gampang-gampang amat. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Permintaan yang satu belum dilaksanakan, orang ini udah menyampaikan permintaan, cobalah ambil bagiku juga sepotong roti. Sangat mungkin karena janda ini bukan orang percaya, bisa saja tidak memastikan, tapi bisa jadi dia menggerutu dalam hatinya, gimana sih bapak ini orang percaya, gimana sih bapak ini pendeta, gimana sih orang ini Kristen, tapi kok minta tolongnya ke kita yang bukan orang percaya. Mana kita ini janda lagi, kita pun kesulitan kok malah ke kita minta, udah minta air, minta roti lagi. Bisa saja dia berpikir seperti itu saudara. Dan betul apa reaksi dia di ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan. Wah itu ya, itu ekspresi yang paling tinggi, demi Tuhan, udah tingkat sumpah itu kan. Demi Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Allahmu loh. Wow, di challenge, ditantang ini si orang percaya ini. Kalau sekarang katakanlah si orang Kristen ini kan, demi Tuhan kalian itu, kan gitu kira-kira kalau bahasa Medan. Demi Tuhan kalian, kan gitu kan. Demi Tuhan kalian yang hidup. Kan Tuhan kalian hidup kan. Siapa Tuhan kalian? Kan gitu ditantang kalau kita disampaikan ini. Sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikit pun. Nah ini pasti agak meninggi nih nadanya ya kan. Dari kunci apa? Dari kunci C naik ke kunci D ya kan. Jangan-jangan langsung ke kunci E, langsung tinggi dia, ya kan? Sesungguhnya, nah gitu suara perempuan. Sesungguhnya, mungkin gitulah ya, melengking ya kan. Tidak ada roti pada aku sedikit pun. Agak ketus ini, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli tahu. Jangan-jangan ada ditambahi, cuma nggak dicatat. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu tok. 2-3 potong kayu berarti untuk ya namanya memasak, mengolah cuman segenggam tepung ya kan. Kalau diolah paling segede piring itu setelah jadi adonannya, itu pun kalau nggak bantet ya kan gitu kan. Kalau ngembang dia bagus-bagus kan gitu saudara-saudara. Nah makanya cuma 3 potong kayu api.
Lalu kemudian apa? Kemudian aku mau pulang aku, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, dia memastikan akan mati karena udah nggak ada persediaan, memang tinggal itu yang persediaan terakhir. Ya wajar dia bilang kami akan mati. Kok bapak datang-datang minta minum lah, bikin roti lah, cemana pula ini, kan gitu. Saudara. Nah, ayat ke-13, orang yang punya hubungan yang jelas dengan Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hidupnya benar, dia bergaul karib dengan Tuhan, berani dia ngomong satu kepastian. Di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Mungkin agak tegas ya. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Yakin dia karena dia tahu, karena dia memang mendengar langsung dari Tuhan, karena hubungannya baik dengan Tuhan. Berarti di sini salah satu kata kunci adalah selain taat juga hubungan jelas dengan Tuhan. Kan gitu saudaraku. Nah, dan bawalah kepadaku, bukan, buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripada. Ini permintaannya juga mengganggu sebetulnya. Kami aja udah hampir mati, boro-boro sama bapak pula duluan dibuat. Kalau orang yang tidak percaya total, orang yang suka berdalih-dalih, pasti seperti itu. Dan gitu saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Dia taat melakukan apa yang diperintahkan oleh, yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya ini. Lalu hambanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini juga sebenarnya tidak masuk akal, yang biasa-biasa. Maunya kalau orang namanya minta itu tangan di bawah, kan gitu kan, ada tangan di bawah. Tapi ini tangannya di atas nih, ngatur lagi kan. Pertanyaannya, terjadi nggak mujizat? Terjadi nggak peristiwa yang nggak masuk akal? Terjadi nggak hal-hal yang tidak normal, beyond normal, beyond natural, beyond logic? Terjadi nggak? Jawabannya saudara udah tahu, terjadi. Pertanyaan berikutnya, kenapa bisa terjadi? Itu dia. Jawabannya ada pada ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ini diyakinkan lagi nih. Firman Tuhan datang lagi nih saudara-saudara, kepada yang orang yang tidak percaya nih. Disampaikan oleh orang percaya. Itu sebabnya ketika saudara tadinya ragu, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali, ketika saudara mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pilihlah percaya. Setuju ya saudaraku? Pilihlah percaya. Boleh sedengar amin saudaraku? Ada amin? Karena begini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Allah Israel ini Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tepung dalam tempayan segenggam, minyak dalam buli-buli, buli-buli kecil. Kan begitulah kira-kira. Kok bisa nggak habis? Nah, nggak masuk akal lagi saudara-saudara. Kalau saja janda ini nggak percaya dan nggak taat, maka perkara yang tidak masuk akal itu memang akan tidak terjadi. Saya ulangi ya. Andai saja janda yang tidak percaya ini, bukan umat Israel ini, dia memilih nggak percaya, dia juga memilih nggak taat, maka nggak terjadi hal yang tidak masuk akal, alias mujizat. Nggak terjadi saudaraku. Jadi di sini kita lihat
perkara hal-hal yang tidak masuk akal atau mujizat terjadi dari tiga pihak. Utamanya dari pihak Allah, kemudian dari pihak hamba Tuhan, dan juga dari pihak orang yang tadinya tidak percaya. Ini harus sinkron. Atau kalau kita mengerucut lagi, mujizat itu terjadi dari dua pihak. Satu dari pihak manusia, satu lagi dari pihak Tuhan melalui hambanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selesaikan sampai ayat 15 begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia dan Elia serta anak perempuannya itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Perhitungan yang bisa kita angkat yaitu 3,5 tahun kurang. Ya, kurang dari 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Mereka itu terpelihara sampai kemudian, nah masa paceklik itu kan, masa kemarau itu kan 3,5 tahun nih. Berarti oke, kita pakai 3,5 tahun, perhitungan 3. Selama 3,5 tahun mereka ini bertiga bisa hidup dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nanti setelah itu kan hujan ini kan di masa Elia kan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani itu kan. Nah, setelah 3,5 tahun masa kemarau kan ada musim hujan. Oke, di situ keadaan sudah mulai normal, bisa tanam segala tumbuh-tumbuhan, bisa bisnis dan lain sebagainya. Namun di sini kita melihat saudara-saudara, orang ini terpelihara selama sekian tahun, sekian masa tersebut dari cara yang tidak masuk akal, dari cara Tuhan yang tidak masuk akal. Pertama, saya ulangi, nggak masuk akalnya apa? Kok yang membantu orang yang susah adalah juga orang susah? Kan begitu saudaraku? Yang membantu orang susah adalah juga orang susah. Ini nggak masuk akal. Andai kata orang susah ini dibantu oleh orang berkelimpahan, kalau dengan cara Tuhan itu pun tidak masuk akal juga, kan gitu kan? Orang yang nggak dikenal gitu kan? Kalau orang yang dikenal itu hal yang normal, masuk akal saja adanya. Itu pertama. Yang kedua, yang nggak masuk akal itu, yaitu cuman segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, bisa menghidupi 3 orang selama beberapa tahun. Ini semua perkara yang tidak masuk akal. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa, kebenaran apa yang mau kita tarik dari fakta ini? Satu, ketika keadaan tidak normal, kita nggak tahu berapa lama lagi istilah dunia ini mengatakan new normal ini. Ya, saya mungkin menggantinya dari new normal, no normal. Kan begitu kan? Nah, andai kata keadaan no normal ini berkelanjutan beberapa tahun ke depan, tentulah akan meng-create, akan menciptakan kondisi sulit di mana-mana. Akan menghasilkan situasi nggak normal, akan menghasilkan kondisi nggak masuk akal, akan menghasilkan situasi yang sulit seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, saudara sudah tahu ada Allah, ada Tuhan yang nggak masuk akal, sanggup mengerjakan perkara-perkara yang nggak masuk akal. Mustahil itu artinya nggak masuk akal, kan gitu saudaraku. Dari malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sudah diperlengkapi dan sudah diteguhkan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang nggak masuk akal, melampaui akal, yang siap menolong saudara dalam keadaan yang tidak masuk akal, dalam keadaan yang tidak normal.
Siapa Allah itu? Allah Israel, Allahnya Elia. Siapa Allah Elia itu? Allahnya Abraham. Siapa Allah itu? Allah itu sudah menjelma di dalam Tuhan Yesus Kristus 2020-an tahun yang lampau. Allah itu yang menciptakan di dalam Kejadian 1 di awal penciptaan, sebagaimana juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, sang Logos itu, sang sabda itu menjelma menjadi manusia. Masuk ke ayat yang ke-14 saudaraku dari Yohanes, ya kan? Kalau di ayat 3 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang jadi kalau bukan Dia yang menciptakan. Jadi sang firman Allah yang ada di dalam diri Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan, Dia menciptakan di awal penciptaan, dan Dia udah pernah menjelma menjadi manusia, saudaraku. The very same person, pribadi yang persis sama, yang yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu udah menjelma di dalam Yesus Kristus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah meneguhkan bahwa Dialah Tuhan dan Guru di dalam Yohanes 13 ayat 13. Oleh sebab itu jangan ragu lagi, percayakan total hidupmu kepada Dia dan ikuti Dia selama hidupmu. Meski ada masa yang engkau akan hadapi gak masuk akal, keadaan yang begitu berat, tidak sanggup diatasi oleh teknologi manusia, ada Allah yang melampaui teknologi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Ada Allah, ada Tuhan yang sanggup mengatasi itu semua, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, yuk, selain percaya kepada Tuhan yang tidak masuk akal itu, mari percayakan. Ini dua kata yang berbeda. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan. Kalau di dalam bahasa Inggris lebih mudah, lebih tertolong kita memahami dengan menggunakan dua kata yang berbeda. Percaya, believe, percaya pada Tuhan, believe in God. Dan yang kedua, mempercayakan hidup kepada Tuhan, trust in God. Jadi dua-duanya perlu, saudaraku. Percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Ada bagian yang kita lakukan, ya, seperti dalam pelajaran malam hari ini. Pertama, kita mendengar ada Tuhan yang berfirman melalui hamba-hambanya. Kemudian setelah kita mendengar, kita percaya. Setelah kita percaya, kita taat. Itu saja yang dilakukan, sangat simple. Dia percaya akan firman yang didengar, saudara-saudara, ya kan? Lalu dia melakukan seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, maka terjadilah mujizat. Terjadilah pertolongan secara ajaib di tengah-tengah situasi yang sudah mentok, yang udah nggak bisa diatasi oleh manusia, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya, saya melihat ada dua cara Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Satu, menolong kita dengan cara yang tidak normal. Yang kedua, menolong kita dengan cara yang normal, cara yang biasa-biasa. Apa itu? Diberkatinya apa yang kita kerjakan, dibuatnya kita mampu berpikir dengan baik, dan dibuatnya kita kuat mengerjakan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu akan menghasilkan laba, untung, atau berkat dan lain sebagainya. Itu cara yang normal. Jadi terserah Tuhan, Dia mau menolong kita dengan cara yang tidak normal atau cara yang normal. Itu semuanya kembali kepada kedaulatan Allah. Tetapi pada malam hari ini, saudara dan saya sudah diingatkan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang sanggup mengerjakan pekerjaan yang tidak masuk akal oleh manusia, bahkan mengerjakan pekerjaan yang melampaui teknologi tercanggih apapun, dapat menolong saudara dan saya. Pegang ini, meteraikan, bahkan patri dalam pikiran dan hati saudara. Patrikan, melekat kebenaran ini, sehingga saudara tidak khawatir lagi menghadapi kesulitan apapun, tidak cemas, tidak gelisah, tidak takut. Karena saudara sudah menyimpan satu kebenaran dalam rohmu, dalam hatimu.
Yes, ada Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak normal sanggup mengerjakan pekerjaan yang tidak normal atau yang melampaui akal normal manusia. Kiranya kebenaran ini boleh menguatkan saudara dan keluarga, menguatkan teman-teman saudara, sehingga saudara akan tetap happy, akan tetap senang-senang saja melangkahkan kaki esok, lusa, bulan depan, tahun-tahun yang akan datang. Gak usah takut. Tuhan Yesus yang mengontrol segala sesuatunya. Karena di dalam Tuhan Yesuslah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jangan takut saudara-saudara. Itu sebabnya saudara dikatakan di dalam, saya akan akhiri dengan mengutip sebagian dari firman Tuhan, ya. Yesaya 55 ayat 8 berkata, Yesaya 55 ayat 8 berkata, jalanmu bukan jalanku. Artinya, the way you think not the same with the way I think. Atau cara-caraku nggak seperti cara-caramu. Jadi biarkan cara Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 juga berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Atau kalau kita pertajam sedikit, jangan pongah. Sorry ya, saya gunakan kata ini. Jangan pongah, jangan sombong, jangan tinggi hati kalau kau sudah punya pengetahuan. Padahal semuanya kita belajar dari sumber yang sama, Google. Jadi kita nggak perlu ada yang menyombongkan diri, merasa kita punya pengetahuan lebih dari yang lain. Unless saudara pernah melakukan satu riset sehingga saudara mendapatkan titel doktor karena saudara melakukan penelitian yang khusus dan spesifik. Saudara boleh bangga tapi tidak harus sombong juga. Nah, oleh sebab itu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukan berarti jangan menggunakan otak, bukan begitu. Sabar ya, sabar. Tetap digunakan otak karena otak pemberian Tuhan. Bahkan kita disuruh memaksimalkan, mengoptimalkan kognitif kita, saudara-saudara. Tetapi jangan bersandar, mengembangkan yes, tapi bersandar jangan, tetap bersandar kepada Tuhan yang memberikan otak. Yang setuju katakan amin. Lalu yang berikutnya atau yang terakhir 2 Korintus 10 ayat 5. Dikatakan di sini kita menawan segala pikiran kita. Saudara, tawanlah pikiranmu setiap saat dan taklukkan kepada Kristus. Kecerdasanmu, kepintaranmu, IQ-mu yang tinggi itu tetap serahkan kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang terbatas dalam IQ-mu yang tinggi itu, saudaraku. Di situ tempat dan posisinya Tuhan di situ. Ada hal-hal yang engkau tidak tahu, yang kita tidak tahu. Biarkan Tuhan menempati tempat itu. Maka tawanlah segala pikiranmu dan taklukkan pada pikiran Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh dikeluarkan dari kotak selama ini, ya, keluar dari kotak berpikir kita selama ini, keluar dari kotak iman kita yang sempit itu selama ini, dan masuk kepada mendekatlah kepada Allah, supaya Allah memampukan saudara berpikir lebih besar, berpikir lebih jauh, berpikir lebih dalam, bahkan berpikir lebih jernih, sehingga saudara tidak perlu khawatir, cemas, gelisah, takut menghadapi hari ini, hari esok, bahkan hari tua saudara. Ada Tuhan yang menjanjikan janjinya kepada kita bahwa sampai masa tuamu aku Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Itu janji Tuhan. Di dalam Yesaya berapa saya lupa. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Jangan takut. Percayalah kepada Tuhan yang tidak masuk akal, kepada Tuhan yang melampaui akal itu. Beyond brain, beyond logic, beyond our mind. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa.